Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Tanpa terasa, kita sudah memasuki hari Minggu ketiga bulan Mei tahun 2020 ini. Pada hari Minggu ini, khotbah saya yang akan saya sampaikan mengenai pertanyaan Yesus yang mengejutkan. Berbicara tentang pertanyaan, saya yakin banyak pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita, khususnya menghadapi pergumulan hidup di masa virus corona ini. Apakah nantinya akan semakin ringan atau semakin berat? Apalagi dengan peraturan PSBB sekarang ini, khususnya untuk di Jakarta yang katanya membingungkan banyak orang dan dunia usaha. Apalagi sudah mendekati hari raya Lebaran ini. Tapi bagi saya dan semua orang percaya, ada satu pertanyaan yang harus jadi perhatian kita yang serius. Hari ini, karena ini menyangkut kehidupan kerohanian kita dan masa depan persekutuan kita yang intim dengan Tuhannya. Apakah pertanyaan Tuhan Yesus yang mengejutkan tersebut? Mari kita buka ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 yang berbunyi, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita bersiap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berbicara kepada kami seturut rencana kehendak-Mu, dan pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan menjadi alat saluran berkat. Dan Engkau sering tahu dengan persis apa yang menjadi kebutuhan bagi jiwa rohani kami yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan berikan juga kepada hamba-Mu roh hikmat, kalbu budi, kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuka simpul rahasia firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pertanyaan Yesus ini kita tahu saat itu ditujukan kepada salah seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Dia tidak menanyakan, "Sudah berapa lama engkau Petrus jadi pengikut aku?"
Atau berapa banyak engkau melihat mujizatku atau melakukan mujizat sewaktu diutus berdua-dua memberitakan Injil ke kampung-kampung? Atau berapa besar pengorbananmu karena sudah mengikut aku, baik keluargamu maupun pekerjaanmu sebagai nelayan di danau Tiberias ini? Di pertanyaan Tuhan Yesus hanya satu saja yang sangat mengejutkan dia, yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, baik di ayat yang ke-15, ayat 16 maupun ayat 17. Mengapa Petrus terkejut? Karena Petrus sadar bahwa ia telah menyangkali Yesus di depan umum sampai 3 kali. Hal ini telah dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54 sampai dengan 62. Dikatakan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkali aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara yang kami kasihi, saya ulang lagi di dalam pembacaan nats Alkitab tadi, di dalam ayat yang ke-57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Betulkah Petrus tidak kenal Yesus? Yesus yang telah menarik dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia dan dibekali dengan kuat kuasa. Juga dalam ayat yang 58 dikatakan, ada orang berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi sekali lagi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 3,5 tahun Petrus bersama dengan Yesus. Dia katakan, bukan, aku
tidak kenal dia. Dan ayat yang ke-60, sekali lagi orang dengan tegas berkata, engkau bersama dengan dia. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Sampai di sini saya juga ingin bertanya kepada saudara, sebagai pengikut Kristus selama ini, Tuhan tidak akan menanyakan berapa lama engkau sudah dibaptis, ikut kegiatan di gereja ini, atau berapa besar persembahan kolektif atau persepuluhanmu di gereja ini, dan sebagainya. Tapi yang Tuhan ingin tanyakan, seberapa besar kasih saudara kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Mendengar pertanyaan ini dengan tulus dan benar, Petrus menjawab dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jawabannya sama. Dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 17, karena Yesus ditanyai ketiga kalinya, maka jawab Simon Petrus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata kasih yang diucapkan Simon Petrus dalam bahasa aslinya dipakai kata pileo, yang mengandung arti memiliki kasih pribadi dari dalam hati Petrus bagi Yesus dan bagi pengabdian kepadanya. Jadi bukan asal kasih atau cinta biasa saja, seperti yang kebanyakan orang katakan sebagai lip service, atau di bibir saja, atau di dalam nyanyian saja. Tapi harus betul-betul berasal dari hati sanubari kita yang terdalam, yaitu mau berkomitmen melakukan segala perintah Tuhan, seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudahkah kita semua menuruti segala perintah Tuhan dengan tekun, beribadah kepada Tuhan, dan memberikan persembahan diri kita dan harta kita sesuai dengan perintah Tuhan? Di antaranya dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persembahan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara yang kami kasihi, kasih yang Tuhan inginkan bukan kasih yang hanya mendengar, tetapi kasih yang mau melakukan,
inilah kasih beliau yang disampaikan tadi. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Di samping itu ada tugas lain yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apabila engkau sungguh-sungguh ilio atau kasih kepadaku. Di dalam pembacaan ayat Alkitab tadi, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 ini. Kita lihat dalam ayat ke-15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa aslinya dipakai kata bosko, yang artinya beri makan. Begitu juga dalam ayat 17 dipakai kata yang sama. Tapi dalam ayat 15 ini yang dimaksudkan adalah anak-anak domba. Karena mereka domba-domba muda yang lebih lemah daripada yang sudah dewasa. Jadi tanpa disadari pada masa pandemi virus corona ini, Bapak Ibu harus beri makan rohani kepada isi anggota keluarga kita yang masih lemah, yang perlu bimbingan rohani dari kita yang sudah dewasa ini. Melalui persekutuan ibadah di rumah kita masing-masing. Baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam selanjutnya, di dalam ayat Yohanes pasal 21 ayat yang ke-16 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bahasa aslinya poimano, yang artinya pelihara dengan penuh tanggung jawab, terutama kehidupan rohani mereka, supaya jangan menyimpang imannya ke kiri atau ke kanan dari jalan Tuhan. Baca di dalam pasal Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kami kasihi, orang-orang Eropa, kalau kita lihat di video, yang sudah menyimpang dari jalannya Yesus selama ini, sekarang sudah sadar. Bahkan berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tidak malu-malu untuk berlutut di pinggir-pinggir jalan, memohon pengampunan dari Tuhan. Sebenarnya semua ini tidak perlu terjadi apabila mereka betul-betul mau mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya, seperti dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, dalam ayat-ayat ini menyadarkan kita untuk kembali
menjawab seperti Simon Petrus atas pertanyaan Yesus. Bukan saja kepada Simon Petrus, tapi kepada diri kita masing-masing. Itu pertanyaan yang sederhana, tapi mungkin mengejutkan kita semua. Apakah Engkau mengasihi aku? Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan. Biar Roh Kudus menyempurnakan dalam setiap pendengaran hati kami, sehingga kami dapat bijaksana di dalam melaksanakan ibadah kami, di dalam mengimani firman Tuhan, bukan saja sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku, supaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Untuk menutup ibadah pagi ini, mari kita tutup dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami dapat melaksanakan ibadah walaupun di rumah masing-masing. Berkati setiap persembahan yang telah kami bawa, khususnya persembahan persepuluhannya selama ini. Dan taruhkan firman Tuhan ini dalam hati kami, agar setiap kata-kata dan perbuatan kami menjadi berkat bagi semua orang. Dan sekarang, saudara, terimalah damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semua, mulai pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.